Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asbahna ala fitratil Islam, asbahna ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah subuh yang pasti diberkahi Allah. Keberkahan itu dalam bahasa Arab berarti ziyadatul khair, kebaikan yang berlimpah. Untuk pagi ini saya akan membawakan hujjah-hujjah, dalil-dalil ataupun penguatan terhadap apa yang Bapak Ibu amalkan selama ini. Bukan mencari pembenaran, tapi mengajak untuk memantapkan apa yang diamalkan, ya. Di banyak tempat sudah jarang zikir tahlil la ilaha illallah ba'da salat. Benar ya? Di sini saya terharulah tadi. Masih zikir ba'da salat la ilaha illallah. Dalam hadis yang riwayatnya hasan, kualitasnya bagus, Allah berfirman, jika hambaku berkata idza qala 'abdi la ilaha illallah, apabila hambaku mengatakan la ilaha illallah, maka aku menjawab, aku sambung, la ilaha illa ana. Betul, tidak ada yang berhak disembah kecuali aku. Itu makna dasar. Tergantung kualitas rohani seseorang, maknanya akan berkembang, naik. Terjemahan awal, tiada yang berhak disembah. Terjemahan yang lebih tinggi, tiada yang memberi rezeki kecuali Allah, tiada yang menyehatkan kecuali Allah, tiada yang menjamin kita, menjaga kita kecuali Allah. Suatu kali Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami semasa dengan Imam Muslim wafat tahun 261 Hijriah, berarti sudah lewat 12 abad yang lalu. Abu Yazid ini bukan imam masjid, tapi jamaah paling depan. Ba'da salat subuh, zikirnya bukan cuma sejumlah yang tadi, zikirnya berlanjut sampai syuruk. Sedangkan tuanku iman saat itu, dia seorang qadhi bergaji setiap bulan. Melihat Syekh Abu Yazid, Al-Imam Abu Yazid berzikir, gak berangkat ke ladang, gak pergi bekerja ke pasar, sang tuanku qadhi ngejek beliau. Apa kata si qadhi? Bayazid, gitu, pendek, panggilan pendeknya. Ya Bayazid, bi ayyi syai'in taqutu hadzal sabah? Dengan apakah engkau makan pada hari ini? Orang bekerja, engkau zikir di masjid. Beliau yang sedang asik berzikir langsung memandang kepada sang imam, kaget. Ini imam hafiz Quran, kok nggak percaya Allah Maha memberi rezeki? Akhirnya beliau mengatakan, secara fikih ini sah, tapi secara hakikat salat Anda batil. Saya ulang lagi salat. Jadi kalau mengikuti mazhab hakikat, Bapak Ibu, nggak kuat kita salat. Bapak Ibu 1 detik lupa kepada Allah, salatnya nggak diterima, kan gawat. Tapi Allah kan maha pengertian. Makanya ba'da salat, assalamualaikum, assalamualaikum, jangan langsung kabur, istighfar dulu, astagfirullah. Habis salat, dosa kita sudah diampuni, tapi ada satu dosa yang belum diampuni. Dosa dalam sujud, hati tidak sujud kepada Allah. Dalam baca Fatihah, hati tidak terbuka kepada Allah. Dalam ruku, jiwa kita tidak tunduk kepada keagungan Allah. Itu yang harus diistighfarkan. Itu yang disebut zahir dan batin, sirran wa alaniyah. Istighfar dari sir yang tidak benar, sir rahasia yang tidak tunduk. Alaniyahnya seperti sujud, batinnya tidak sujud. Maka Al-Imam Abu Yazid langsung sholat subuh, diulang, i'adatus shalah namanya dalam fikih. Jadi ahli-ahli qalbu itu kalau mengikuti kaedah qalbu, maka mereka akan berat.
Dan amalannya Imam Abu Yazid, beliau itu jalan kaki ke semua masjid, dan masjid yang harus dikunjunginya 1000 masjid, dan harus sholat di situ minimal 2 rakaat. Dulu zaman-zaman bapak-bapak Saiswa, masjid-masjid jarang enggak? Jarang. Satu masjid ini, terus satu lagi masjid di mana gitu ya, negari mana gitu kan. Dan itu jalan kaki, Pak. Enggak pakai Innova kayak Tuan Komodo. Mau ganti ya? Jadi kita sudah enak nih zaman, pakai motor, masih jarang ke masjid. Imam Abu Yazid 1000 masjid jalan kaki. Nah, amalan itu dipakai oleh kawan-kawan jamaah tabligh, namanya khurud, jalan kaki. Cuma sampai di suatu masjid diusir sama orangnya, dianggap jamaah apalagi nih ya, aliran baru lagi nih. Kasihan jamaah tabligh itu. Taib. Jadi setiap kali kita membaca la ilaha illallah, itu Allah menjawab. Tapi syaratnya satu. Dalam hadis Imam Bukhari dia katakan, man qala la ilaha illallah min qalbihi aw nafsihi. Dalam riwayat yang lain, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan. Sama artinya. Orang yang membaca la ilaha illallah itu beda dengan la ilaha illallah yang biasa. La ilaha illallahnya min qalbi, tumbuh dari kalbu. Kalau tidak min nafsi, dari jiwanya. Jiwa itu berkaitan dengan tubuh. Tubuh itu dikendalikan oleh otak. Otak sumbernya dari kalbu. Minimal otaknya dulu yang benar. Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, yang kitab itu sekarang oleh anak-anak yang belum mengerti siapa Imam Ghazali, dianggap kitab khurafat, kitab banyak hadis dhaif. Padahal dia belum pernah khatam Ihya Ulumuddin. Katanya tidak boleh taklid, tapi karena ada seorang ustadz, seorang imam, seorang syekh mengatakan ini kitab hadisnya banyak dhaif, banyak palsu. Dia belum pernah membuktikan, tapi sudah percaya. Dia melarang taklid, tapi dia sendiri taklid. Kami bisa buktikan hadis-hadis di dalam Ihya Ulumuddin itu tidak banyak yang bermasalah, karena jumlahnya sangat banyak. Di zaman itu Imam Ghazali hafal lebih dari 1000 riwayat, 5.000-an riwayat dari Nabi, 5.000-an riwayat dari selain Nabi. Buya tamat Al-Azhar, hafal 40 hadis? Ya nih. Kayaknya banyak lupa ya. Hadis 31 apa enggak? Azhari kok, LCMA bisa lupa. Imam Ghazali nggak perlu ke Al-Azhar, beliau langsung di Nizamiyah. Itu hafal 10.000-an riwayat, langsung nulis tanpa ngeliat kitab. Seandainya Imam Ghazali hidup hari ini, orang akan menyebut beliau ahli hadis. Sebab Ustadz Sunnah hari ini 40 hadis pun tidak hafal, masih lupa-lupa. Apalagi Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu kitabnya Sahih Bukhari, ketika Imam Ghazali wafat, kitabnya itu ada di dadanya. Wal Bukhari fi sadri. Namun Imam Bukhari bukan pakar menilai hadis sahih atau tidak sahih. Cuma beliau menukil dari kitab-kitab hadis, dan beliau hafal yang beliau nukil. Maka kita harus berkaca. Al-mu'min mir'atul li akhihi, kan itu beberapa maknanya bisa dikembangkan di sini. Imam Ghazali ini nulis bab namanya At-Tawakkul, bab tauhid atau tawakal. Beliau memberikan penjelasan kepada kita tahapan-tahapan membaca la ilaha illallah. Jadi ada 4 tahapan orang baca la ilaha illallah. Nanti kita yang mana silahkan Bapak Ibu rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan yang pertama, la ilaha illallah munafiqin. Bacaan la ilaha illallah orang munafik. Ciri munafik yang pertama apa? Ayatul munafik salasa, idza haddatsa kadzaba. Hadis Bukhari Muslim. Ciri orang munafik yang pertama, dia berkata, berkalam, tapi bohong. Lain di mulut, lain di hati. Jadi kita cek aja Pak, gak usah tuduh orang. Saya saat baca la ilaha illallah,
apakah seirama lisan ini dengan kolbu, atau ketika baca la ilaha illallah pikiran pun melayang, atau yang lebih parah, orang baca la ilaha illallah hati mendongkol, ya, hati kemudian kesal, Allah diteriak-teriakin, Allah kok diteriakin gitu. Akhirnya orang baca Allah dia kesel. Itu lebih munafik dari munafik itu. Gawat. Kalau nggak suka zikir keras, nggak usah komentar, cukup katakan saya suka zikir lembut, tapi nggak suka dengan zikir keras. Ya mirip-mirip dendeng batoko jo dendeng balado. Jadi ciri-ciri munafik pada diri kita, baca la ilaha illallah dengan lisan tapi tidak ada koneksi dalam diri, nggak ada kenikmatan dalam membacanya. Tapi kabar gembiranya ada level 2. Lidah membaca, pikiran sadar la ilaha illallah, ada kesadaran. Bisa jadi sadarnya, ya Allah kok saya baca la ilah kok nggak ada nikmatnya. Itu udah sadar namanya. La ilaha illallah, orang kok nikmat situ, kok kami nggak tahu rasanya ya Allah. Apa rahasia la ilaha illallah? Ada kesadaran itu sudah masuk level 2, mukmin. Jadi level kedua baca la ilaha illallah, level mukminun, level orang yang beriman. Dia mengatakan la ilaha illallah, qalbunya belum menikmati tapi pikirannya sadar. Nah, itulah yang disebut min nafsihi dalam hadis Imam Bukhari Kitabul Iman. Rato-rato kita zikir kayak gitu nggak? Ya, atau yang pertama Pak? Dihitung-hitung aja. Seumur Bapak Ibu sekarang kok belum nikmat baca la ilaha illallah? Apa yang salah? Maqam ketiga, orang yang baca la ilaha illallah maqamnya sudah mukhlisin. Istilahnya dari hadis, tapi Imam Ghazali menyebut dengan istilah lain. Mukhlisin yang sudah mulai melepas siapapun tempat dia bergantung kecuali Allah. Orang yang berusaha melepaskan ketergantungannya ke makhluk, ke guru, ke kawan, ke orang tua, ke tempat bekerja, ke umat, dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dimaknai la fa'ila illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Itulah makna yang tadi. Inilah yang lezat. Tiada yang memberi rezeki kecuali Allah, tiada yang menghidup mematikan kecuali Allah. Ada orang tidak menginginkan anak, tapi Allah kasih anak. Ada orang menginginkan anak bertahun-tahun, Allah belum izin kasih anak. Suka-suka Allah. Ada orang ingin dapat kerjaan A, tapi dikasih pekerjaan B. Suka-suka Allah. La ilaha illallah. Dulu waktu kami masih remaja, umur 14 atau 15 tahun, 13 tahun lah ya, datang ke tuan guru kami Syekh Hasan Basri, kawan dari Syekh Bashir orang Lintau, beliau orang Piladang ya, kami suka menyebut nama beliau. Maulana Syekh Hasan Basri ini biasanya kami ngaji hari Selasa malam, hari Selasa malam Rabu. Pada malam itu nggak ada yang datang kecuali saya dan ayahanda. Lalu beliau memimpin sholat, saya azan, qomat, lalu beliau memimpin sholat di rumahnya. Di saat berzikir la ilaha illallah, saya merasakan nikmatnya apa yang disebut Imam Ghazali itu. Padahal waktu itu belum membaca kitab Imam Ghazali, baru akan dibuka oleh tuan guru Syekh Hasan Basri Jalil. Apa makna yang muncul? Tiada yang berbuat, bahkan tiada yang menggerakkan lisan ini membaca la ilaha illallah kecuali Allah. Bapak Ibu yang melakukan Allah, kadang-kadang kita merasa GR, merasa sok suci. Sudah sholat sekian tahun tidak pernah meninggalkan sholat jamaah, lalu merasa orang yang tidak sholat jamaah munafik.
Kadang-kadang kita merasa kita ini belajar thariqat ini, thariqat itu, atau belajar manhaj ini, manhaj itu, dan merasa sudah paling baik. Ternyata merasa paling baik itu adalah syirik yang tersembunyi. Saat kita kemudian dipuji orang merasa senang, di saat itu kita sudah memakai salah satu pakaian Allah. Pakaian Allah itu adalah al-kibriya dan al-hamd. Maka Allah memukul rata, memangkas. Apa kata Allah? Alhamdulillahi rabbil, pujian itu hanya milikku. Jadi kalau ada orang muji, oh Tuhan rajin sekali sholat, oh ibu solehah sekali, oh Tuhan alim sekali, itu pujian pulangkan kepada Allah, dipulangkan kepada Allah. Jangan pandang kita yang dipuji. Kapan boleh kita menerima pujian? Kalau pujian itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika membaca la ilaha illallah boleh memaknai itu. Tiada yang berhak dipuji, tiada yang alim, tiada yang memberikan kesolehan ini kecuali Allah. Satu kali ada seorang murid mengadu kepada Imam Ibn Athaillah Sekandari. Apa yang dia adukan? Wahai Tuan Guru, Ibn Athaillah pengarang hikam, aku zikir tapi kok gak nikmat. Tapi dia sadar, kok gak nikmat ya Allah. Akhirnya Ibn Athaillah mengatakan, wahai muridku, la tatruki dzikra li adami hudurika. Jangan engkau tinggalkan zikir meskipun zikirnya belum nikmat. Apa sebab? Tiadalah orang berzikir kecuali Allah sedang meminjam lisannya dan memberikan karamah kepadanya. Ketika semua lisan bergunjing, semua lisan merendahkan, semua lisan membicarakan selain Allah, lisan kamu membaca kalimah yang beratnya lebih berat dari langit dan bumi. Syukurnya alhamdulillah Bapak Ibu, kita tidak melihat rahasia la ilaha illallah. Kalau Bapak Ibu dikasih lihat baca la ilaha illallah, itu gak kuat Pak, bisa pingsan-pingsan, bisa mati mendadak. Maka disebut dulu banyak orang fana ketika baca la ilaha illallah, karam dalam kalimat. Banyak dari dulu, banyak yang meninggal lagi lah baca la ilaha illallah. Kawan kami, sahabat kami, secara umur senior tapi secara ngaji dulu barengan, kita ngaji kemana-mana ya. Dulu nama beliau yang dari Koto Panjang ya, Buya siapa dulu? Malin Putih, Mursyid Tarekat Naqsyabandiyah, Mursyid Tuan Syekh muda ya. Kami pernah datang sekali ke suraunya, diundang ceramah. Beliau itu ingin menunjukkan kepada murid, begini loh cara baca la ilaha illallah. Keasikan. Saat asik itu ruhnya lebih suka bersama yang punya nama Allah daripada tubuh yang membaca. Maka berpisahlah nyawa dengan badan. Saat beliau baca la ilaha illallah, Allah panggil dengan terhormat. Betapa indahnya meninggal saat seperti itu ya. Orang begitu masih dianggap sesat Bapak Ibu ya, videonya banyak ya waktu itu ya. Kami terharulah, ya Rabb, inilah permintaan beliau. Ternyata beliau ini dan kawan-kawan setiap satu bulan itu ada 2 kali buat khataman la ilaha illallah 70.000, pindah-pindah surau masjid. Dan zikirnya versi Mirkulal, bukan versi Bahauddin Shah Naqsyabandi. Zikir ikhlas, la ilaha illallah. Dan yang hadir lebih banyak dari ini Bapak Ibu. Zikir semalam dibagi-bagi, kira-kira di satu orang 1.000. Kalau 70 orang sudah 70.000. Maka mereka zikir malam itu masing-masing 10.000, jadinya 70.000. Karena beliau hobi dengan kalimah. Karena itulah zikir paling lezat. Beliau minta, ya Allah matikan kami dengan la ilaha illallah. Itu kan ada dalam rotib Pak, ada salat ya, rotib la ilaha illallah. La ilaha illallah ulqi biha rabbi, gitu ya, alqa biha rabbi. La ilaha illallah unsi biha qabri. Banyak itu ya, rotib tahlil. La ilaha illallah, dengan inilah aku menghadap Allah. Tuh terjadi Pak.
Mau enggak meninggal dengan la ilaha illallah? Mau? Maka baca itu pagi, sore, siang, malam. Sebab seseorang akan meninggal, mati, berpisah dengan badannya dengan kebiasaan yang dia punya. Kini tua-tua punya Facebook, tua muda nonton YouTube. Kalau dulu di zaman kami masih remaja lah, ngaji je orang tua-tua, itu dipesani, jangan saingi guru godang. Guru godang tuh TV. Kini gurunya ketek, namanya YouTube, handphone. Sama tuh, di mana orang nonton handphone. Mau tidur, ketiduran nonton handphone. Syukur-syukur yang ditonton tentang la ilaha illallah. Kalau enggak, tahu-tahu pindah alam Pak, dijemput dalam tidurnya oleh malaikat maut. Bangun-bangun cari handphone, tahu-tahu masuk ke dalam alam barzakh. Kira-kira bangun-bangun. Jadi orang meninggal itu nggak sadar kalau dia mati. Dicari-carilah handphone, dicari-carilah orang rumah samping kiri kanan. Kiranya alam lah berubah. Datanglah seseorang bertanya, "Hei, man rabbuk? Siapa Tuhanmu?" Baru kaget, barunya sadar, berteriaklah saat itu. Teriakan itu didengar oleh semua makhluk illa tsaqalain. Hadis Bukhari Muslim. Teriakan itu didengar oleh semua makhluk. Ayam, anjing, pohon, cicak, rumput, air, semua mendengar teriakan itu kecuali dua makhluk yang sombong, manusia dan jin. Tak dengar. Jadi pertanyaan pertama dalam kubur bukan Bapak itu setiap tahun ya haji, enggak, setiap tahun umroh, enggak ditanya. Berapa kali khatam? Enggak. Haji silakan, umroh bagus, khataman bagus. Tapi nanti bukan itu pembukaan pertanyaan. Itu nanti kawan di kubur. Jadi kalau Bapak punya khataman, sholat, zikir, itu kawan di kubur. Tapi pertanyaan pertamanya bukan itu. Pertanyaan pertamanya pertanyaan keilmuan qalbu, ilmuwan rohani. Man rabbuk? Siapa yang engkau sembah? Siapa yang engkau yakini memberimu rezeki? Suami, istri, anak yang sudah sukses, tempat bekerja, negara, sawah. Enggak, ya. Siapa yang bergantung dulu kalbunya kepada selain Allah saat di dunia, ini akan kelimpungan menjawab. Jadi itu tidak bisa dihafalkan Bapak Ibu. Ini nggak usah kursus bahasa Arab untuk menjawab malaikat tuh. Itu sudah bahasa ruhani. Sudah bahasa ruhani. Rohanilah yang menjawab. Karena malaikat itu makhluk rohani, maka yang menjawab rohani. Tubuh sudah mati. Kira-kira bisa menjawab Pak? Hah? Carilah guru mengaji kolbu. Oh, kecil orang zindik bid'ah, udah lupakan saja itu. Zarhum fi qaudihim yal'abun. Biarkan mereka bermain-main dengan kalimat-kalimat bid'ah itu. Bermain-main dengan kalimat menzindik-zindikkan. Biarin, kita nggak usah ada urusan dengan mereka. Kita nggak ada hajat untuk menolak mereka. Kita punya hajat untuk memantapkan kalimat itu di dalam diri kita. Maka Nabi SAW berkata dalam hadis Imam Ahmad, uzkurullah, berzikirlah kepada Allah, hatta yaqulul munafiqun muraun, sampai orang munafik menilaimu riya. Hadis ini kalau versi saya hasan, tapi oleh mereka karena mereka tidak suka dengan zikir versi kita itu didoifkan. Begitulah mereka ya. Idza ajabahu sahhahu wa idza ankarahu dha'afahu. Kalau nya suka je hadisnya sahih-sahihkan, kalau nya tak suka je hadisnya dhaif-dhaifkan. Itulah karakter orang tu. Bil hawa. Itu sudah disebut oleh Imam Ibnu Jauzi dalam Talbisu Iblis jauh-jauh hari sebelum imam-imam mereka muncul, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim muncul. Apa kata beliau? Ahli hadis, orang yang mengklaim dirinya pakar hadis pun terjebak dengan tipuan-tipuan hawa, mensahihkan hadis yang dia suka, mendhaifkan hadis yang dia tidak suka. Jadi bukan dengan keilmuan murni. Kira-kira itulah nan kampe nak boleh hambo jalen. Itu rahasia. Ya, itu ditahan dulu. Tahu ya? Alah tuh. Dah boleh dibuka dah. Ambil kaji dulu.
Alhamdulillah Buya Burhan bin Bashir itu sudah dapat izin mengembangkan zikir. Ya, cuma sok-sok nak mau kan. Iya. Jadi nanti silakan belajar ke beliau. Dibayang-bayang, balu kaji dibayang-bayang Pak. Bukan dibayang, digayang-gayang. Aingko. Yo. Lah kita tarik jenggotnya batang Pak. Musa jo Harun. Ya, fadhal. Ya.